Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita terus mengingatkan para penghujat kekristenan yang mana mereka selalu doyan sekali membahas dan menafsirkan Alkitab. Mulai dari para mualaf, yaitu mantan Kristen langsung menjadi ustadz, lalu kepada ustadz-ustadz yang tidak mualaf, begitu ya. Mereka lebih sering membahas Alkitab, bahkan sangat menghujat Alkitab dan Kristen, Kristus, semua mereka katakanlah begitu ya. Nah, kali ini teman-teman ada peringatan dari salah satu apologetik Kristen untuk mereka supaya lebih hati-hati. Kalau tidak bertobat agar tidak berhenti, maka selalu ada upah yang diterima ketika melakukan hal yang kurang tepat kepada keyakinan orang lain, apalagi bukan agamanya kan. Oke, ini dia videonya teman-teman. Mari kita dengar terlebih dahulu. Di mana kamu menemukan Tuhan menyuruh lakukan apa yang dilakukan Abraham? Bahasa apa sih itu? Dia tahu itu. Gue tanya. Itu Ya, Abraham itu bisa bahasa dalam Arab. surat As-Saffat Abraham bisa bahasa ayat Arab. 99, ya, Abraham bisa bahasa Allah Arab. menjelaskan Abraham surat dan Quran dia juga dikasihnya ke kita. Ibrahim. Abraham bahasa Arab. Abraham bisa bahasa Arab. Jangan dulu dulu, saya menjawab dulu pertanyaan dari Bahasa Arab kita bisa apa bulan enggak? ini. Lo baik. Biji Allah lah baik. Gitu. Bisa dia ngomong Arab gitu. Jangan di mute ya. Bahasa Arab itu baru ada abad ke-7. Bahasa Arab itu bahasa rumpun dari bahasa Arab, bahasa Oke, sekarang lu teriak rumpun, sini. bahasa Jelasin sama Semit. gua. Kamu Lu pelajari, bilang, jangan kamu menyesatkan Mulim orang. Siri itu batal. Nih, gua gedein lu. Jangan saya mute. Lu Kamu jangan ngomong jelas-jelas. menyesatkan Lu bilang sama orang. kita. Bahasa Arab itu Kata munim siri itu bahasa Arab Bahasa adanya abad Semit. ke-7. Lu ngomong sekarang Rumpun ngomong bahasa lu bilang, Semit. munim siri itu botol. Bego dia. Yesus itu menggunakan bahasa Arab, mirip bahasa Arab. Ya. Yesus tidak menggunakan bahasa Yunani. Yesus sama Abraham berapa jauh? Yang gua tanya Abraham. Yang saya ingin emang tanya bahasa sama Arab? kamu penggugat, Semua dia Abraham nulis ya. bahasa Arab enggak? Abraham itu bahasa Arab enggak? pekerjaan Abraham Hah? dalam kejadian 12 ini Abraham pakai bahasa Arab enggak? yang melakukan Pekerjaan Abraham Kristen atau Islam. Abraham teriak, "La baik, biji Allah lah baik." Gitu. Ahli kitab. Ya. Kejadian 12 ini Apa? Abraham berkemah di Betel, La sebelah baik, timur biji Allah lah Betel. baik gitu. Gitu. Itu pekerjaan Abraham itu begitu. La Membantu nama baik, Tuhan biji di sebelah Allah timur lah baik. Betel. Apakah Ya, Betel Anda mana? Kristen mengerjakan pekerjaan ini? Coba Coba lu buka jawab map, aja, ya atau tidak? Lu jangan banyak ngomong. Gue gak suka orang yang banyak ngomong. Kenapa? Karena tong kosong kalau dipukul tuh nyaring. Ya kalau Saya tong penuh hanya dipukul gak nyaring dia. menanyakan, Tapi berisi, bukan. ketahuan. Kejadian 12 Ya, ini sekali lagi. Abraham Battle, memasang sejak kapan kemah. battle itu ada di Arab? Di mana tertulis itu battle di Bukan Arab? lokasinya Di saya Mekah itu tanya. Bukan lokasinya saya tanya. Saya tanyakan pekerjaan. Loh, tadi ayat yang kamu bawa itu narasikan itu soal battle di pegunungan sebelah timur battle. Coba lu tunjukin. Di mana ada tulisannya battle itu di Arab? Arab Saudi coba. Yes. Saudi coba. Yang saya tanyakan pekerjaan 3 Abraham kali di Betel bertanya, ini, ya. Di mana ya, tertulis apakah itu battle itu di Arab Islam Saudi? mengerjakan atau Kristen? Lah baik, biji Allah lah baik gitu. Abraham ngomong gitu, teriak begitu. Ini bukan biji encus yang dapat atas yang jemuran ya. Biji Enggak sih, encus itu yang pasti biji atas yang mamat itu jemuran itu setan semua. Ya. Semua disikat sama mamat. Mana dia? Iya kan? Kenapa dibuang dia, Sang? Udah Kalau mulai. dia memang Udah mengikut, panas. kalau Udah dia mulai mau panas. memang mengikut, kalau dia memang mengikut milah Ibrahimnya itu, apakah dia sunat tahun 80? Tahun 80, umur 80? Itu aja. On dia tuh. Maksudnya itu loh. Jadi Abraham itu ya udah manggil nyebut nama Allah. La baik, Allahumma la baik gitu. Tapi pakai bahasa Arab kan bego. Bahasa Arab aja ada abad ke-7. Sakti jiwa lu. Hah? Yesus saya pakai bahasa Arab lah. Iya Yesus. Sebelum Yesus kan Abraham jauh. Dari Abraham ke Yesus. Mana dia pakai bahasa Arab? Sakti jiwa. Makanya gue lihat tadi. La baik biji Allah la baik gitu kan. Makanya gue gituin. Supaya dia sadar, malah ngoceh-ngoceh biji encus akan kurang ajar udah mulai panas, udah mulai masuk kata-kata hujatan, buang. Akun ini mah tenang. Lu mau Itu alasan dia itu tadi mengatakan milah Ibrahim itu makanan empuk aturannya bagi kita itu. Sang banyak hal-hal yang dilakukan Ibrahim yang Abraham yang dia tidak lakukan. Kalau dia memang menuntut seperti itu. Tuhan kita kan tidak menuntut melakukan apa yang dilakukan para nabi. Nah, betul. Masalahnya gini Bu Minet. Dia ngomongnya kan begitu. Oh, kita harus mengikuti
sunahnya para nabi sebelum ini, yaitu maksudnya Abraham yang labaik ya kan. Lah dia aja nggak kawin bocil kayak nabinya. Dia nggak ngikutin sunnah nabinya tuh. Jangan sosokan sampai ke Abraham. Nabi lu tetap aja lu nggak ngikutin. Sudah nabi banget. Ya banget. Ya nggak? Iya. Gugat, kamu jangan hanya bisa menghina, giliran dibalas kau tentang aku. Siapa yang menghina? Siapa yang menghina? Pertanyaanku Ya, kau memaki Tuhan kau tadi. Lo tadi kan gue bilang. Ya, lu yang ngomong menyebut biji itu siapa? Tanya sekarang Abraham kapan pakai bahasa Arab? Kau itu sudah tua, tapi nggak bisa Sejak dengan baik. kapan Abraham pakai bahasa Arab? Selalu keluar mulut-mulut kotor Kalau dari kamu lu itu. mau ngomong kata-kata tua, lu tua Ya, juga nggak kalau punya kamu otak, mau ya. diskusi, jangan pakai Kata-kata lu kotor. dengar baik-baik Ya. ya. Monyong, dengar baik-baik ya. Abraham Jangan sejak kapan pakai dibalas bahasa kau Arab? takut. Abraham sejak kapan pakai Kau bahasa dengan Arab? lidara itu sama. Botak Ya, sejak kapan kau dengan pakai lidara bahasa itu Arab? sama kau. Kalau Aiman, dibalas, udah. kau Sejak takut. kapan Abraham pakai bahasa Arab? Jangan bawa-bawa nama orang dong. Kau ini Ikhwan. Iya, sekarang Sejak kita kapan? kembali ke topik. Saya tanya, Udah sejak Di sini kapan kan dia pakai bahasa Arab? Abraham- Jangan lari kemana-mana. Lu kan modal congor doang lo. ke sebelah timur. Congor nggak bawa, otak nggak bawa. Coba. Sejak Nah, kapan? Kamu sudah itu melakukan pekerjaan milah Ibrahimmu enggak? Sunat 80 tahun. Lulus, kita fokus kejadian 12 Tiga. kerjaan. Di mana dikatakan Abraham itu pakai bahasa Arab? Tadi lu bilang pakai labaik gitu. Bukan lari ke bahasa Arab, kita bahas dulu pekerjaan Abraham ini. Kamu ngerti nggak? Jangan kau balik lari. sini. Oke, kita balik ke sini. Yuk, kita balik ke sini. Battle ada Ya, di mana? pekerja- Jarak di mana? Pekerjaan Abraham dengan Betel di mana? 12, kejadian 12 ini, Battle ada di mana? Abraham berkemah di sebelah timur Battle ada di Betel. mana? Nah, apakah orang Kristen hari ini berkemah Di dan mana memanggil? battle itu, Battle? Ya, saya tanya sama kamu, pekerjaan ini bukan Tidak di Betel. mana battle itu? Sejak kapan itu ada di Waktu Arafah? Tadi kan lu bilang. astagfirullah, orang ini kok ditanya Astagfirullah. lain, dijawab lain. Ya, Astagfirullahaladzim. pekerjaannya bukan Betel. Ya, Bukan sekali Betel lagi yang saya dulu tanya. dengar baik-baik ya. Ya. Tadi lu bilang Abraham di kejadian 12 itu ayat 8 ke padang gunung Arafah. Nah, sekarang gua tanya sama lu, di mana itu ditulisnya padang gunung Arafah? Itu pegunungan. Tahu beda gunung dengan gurun nggak? Nggak tahu. Saya katakan hari ini umat Islam di padang gurun Arafah sedang melakukan pekerjaan yang sama dengan Abraham. Mereka berkemah. Abraham tidak ke Arafah. Mana ayat tidak ke Arafah di sini? Mana ayat ini ke Arafah? Katakan hari ini umat Islam melakukan pekerjaan yang Satu kali sama lagi, seperti di mana Abraham. tertulis itu padang gunung Arafah? Saya katakan umat Kejadian 12 Islam. ini mana? Umat Iya, Islam kan lu kata melakukan ngikutin pekerjaan Abraham. yang sama. Tadi lu bilang kan mengikuti Abraham toh. Abraham ke padang gunung Arafah. Mana padang gunung Arafah? Itu tulisannya pegunungan sebelah timur. Battle. Kamu tidur Tahu jam bedanya berapa, nggak sih? penggugat? Kamu tidur jam berapa sehingga nggak fokus dengan pertanyaan saya ini? Loh, kamu yang gak fokus dari tadi. coba. Tadi kamu mengatakan ya Abraham itu di kejadian 12 ayat 8 kemana padang gurun Arafah. Benar nggak Bu Winep? Dia ngomong gitu kan tadi kan? Betul. Begitu Padang kita buka gurun dia ayatnya, bilang. itu pegunungan sebelah timur Betel. Emang sejak kapan Nabi lu aja kagak pernah ke Betel? Lu emang pernah ke sono? Arafah itu pernah? Pasti pernah. Ke Betel pernah? Kok lu kalian bisa ngikutin Abraham? Bro, Ya, Betel itu Betel kan ke Baitullah. Mekah itu 1475 Baitullah. km. Betel itu nama tempat. Orang Yahudi Bapak. saja bisa sampai Yaman. Bukan Yaman lebih Baitullah. jauh dari Mekah. Baitullah. Hey, my life, my life. Oh, dia kira Betel itu artinya gurun ya, dia kira. Enggak, kalau Kira tafsiran sih Bait Allah, Betel Bait itu Allah. Baitullah gitu. Baik Allah. Padahal itu Betel. Ya, sekarang my life. Jadi Kita kalau Aduh, di map, lagi, kalau my di life, map ya. itu 1475 km. Iya. Coba Umar bin Khattab Bisa saja sampai Abraham Yerusalem berjalan kok. 1475 km. Iya, dia nabi. Umar bin Khattab saja sampai Emang Yerusalem. naik burak? Emang naik burak? Umar bin Khattab Enak aja naik unta ke Siapa Yerusalem. yang mau berjalan segitu di padang pasir? Orang-orang Yahudi sampai ke Yaman loh, di Aja. zaman Nabi. Ulak balik. Di zaman Nabi, Emang naik kafilah kapal? kafilah Bani Quraisy sampai di Emang Madinah, naik my life. kapal apa? Itu kan padang Orang-orang Yahudi itu di zaman sebelum Nabi Muhammad, mereka sudah sampai juga di Madinah, di yang Mekah. jelas narasi Anda tuh sudah tidak masuk akal. Anda cocokologi, biasalah. Jadi Ikhwan tuh saya Nah, bilang ya. sekarang cocokologi. Dari dulu tuh Wan, udah selesai PowerPointmu tuh udah diperbaiki nggak dulu? Saya udah kasih masukan, kamu masih ngotot-ngotot. Ya gini my life ya, kita fokus ya. Mungkin Anda bisa Fokus. lebih fokus dari Kamu penggugat narasi. diskusi. Bu Winep, Ya. bukan Google Map, Bu Winep. Coba. Battle. My life. Coba dari Battle ke Sabah itu berapa? Apa saja pekerjaan Battle, Abraham yang Anda Battle yang ketahui, di my life? Israel. Aduh. My life. Berisik lu. Oh, Google. Pekerjaan Ya di Google Map dicek Bentar. coba. Itu Pekerjaan Abraham. 1475 km. Bentar Iwan, diam. Dia bukan masa di ya, battle-nya. orang Yahudi juga bisa ke Bentar, sana diam, itu. diam. Balik. Woi. Aku lagi bicara nih, host lagi bicara. Jadi si Iwan Siap, ini host. mengatakan
bahwa pekerjaan yang dilakukan Abraham itu berkemah, jadi kita juga harus camping. Gila gak sih lu? Ya, jadi kami di Padang Arafah camping, sama kayak Abraham juga berkemah camping, botol kali. Botol sekali, kamu mundur Ya, silakan mengatakan botol sama pekerjaan Abraham ya, silakan. Silakan berdebat dengan kitabmu sendiri, Sofiatul. Nabimu nikahi bocil menggauli bangsa. Silakan mendebat kitab sendiri. Loh, pekerjaan Abraham bukan berkemah terus kita disuruh Jadi, berkemah, botol. Iya, Abraham kau katakan bercamping. Loh, Kamu menghina tadi pekerjaan mengatakan Abraham. Kan, kami di Padang Arafah melakukan pekerjaan yang dilakukan Abraham apa berkemah. Lu tadi bilang begitu. Betul. Botol kali kau. Apa yang dilakukan oleh umat Islam itu adalah pekerjaan Abraham, ya, termasuk hari ini Pekerjaan berkemah Abraham itu di bukan Padang berkemah, Arafah, memanggil nama Tuhan. lagi deh ini yang ngomong apa. Ya, berkemah itu hanya tempat yang nyaman Kenapa kamu untuk nggak mereka pakai celak memanggil kayak nama nabimu? Tuhan di Kenapa sana. kamu nggak mengikuti nabimu pakai celak? Kan Jangan lari ke sana. Pekerjaan Abraham itu bahkan dulu, Sofiatul. Pekerjaan Abraham ini dia memanggil nama Tuhan. Nabi lu aja nggak Nabi ngikutin Tuhan. Abraham, ya. Ya, Nabi lu aja padahal- nggak ngikutin Abraham. Abraham nggak pernah pakai celak. Kok Nabi lu pakai celak? Abraham nggak pernah pakai baju istrinya terus dapat wahyu. Nabi lu begitu. Ayo, kenapa Nabi lu malah bikin aturan sendiri nggak ngikutin Abraham? Abraham ke sebelah Betel Timur, dia memanggil nama Tuhan di sana. Ini bukan hanya sehari, mungkin Ya sekarang bermalam, Muhammad ke ya. situ nggak? Muhammad ke situ nggak? Ke pegunungan timur itu nggak? Betel itu nggak? Hah? Muhammad pernah ke Betel nggak? Nabi Muhammad ke Arafah. Ya Nabi Muhammad ke Baitullah, Betel, rumah Allah. Yang dinamai oleh Yakub, botol itu bukan Baitullah. Aduh goblok kali kau. Arti Betel apa? Itu kan di Sofiatul? selatannya Betel. Coba, Bro. Aku tuh nggak pernah arti Betel menyangka. apa? Kan Iwan, tahu nggak Arti sih Betel kamu? apa? Iwan, kamu tau gak sih? Sebelum aku berdiskusi Arti Betel sama apa, kalian, Sofiatul? Coba. diam. Itu Betel itu Sebelum nama aku tempat. sebelum aku berdiskusi sama Muslim, aku tuh otakku normal-normal loh. Aku menyangka Muslim itu juga manusia normal, betul nggak teman-teman? Iya, Bu. Tapi Iya, 10 betul. tahun ini, semakin lama aku berdiskusi sama kalian mengenai masalah agama dari kitab suci. Gila loh, kan tuh bodohnya keterlaluan. Betel itu apa? Coba. Betel itu nama tempat. Kamu tuh bodoh. Ya artinya apa? Kan nama Tuhan artinya. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Bukan, itu ada lagi Bethel. Halo. Betel. Kalau ini Betel itu Masih lah kau artinya ikut nama Betel Tuhan. itu nama kota, nama daerah, nama wilayah, dodol. Itu entitas baru yang diberikan oleh Yahudi penjajah. Entitas baru. Entitas baru Gini, yang gini, diberikan gini. di wilayah yang dikuasai dari orang Palestina. Yang sesungguhnya Sebelah- Betel itu sudah tidak diketahui tempat sebenarnya, ya. Nama-nama dalam Alkitab yang di wilayah Yerusalem saat ini Kami sebagian yang besar entitas mengimani baru. orang Yahudi, kitab-kitab Yahudi. Kami yang mempelajari kitab-kitab Iya. dan sejarah Yahudi. Kok jadi kau yang ngajarin kami? Kok di jadi kau dalam yang ngajarin kami? entitas Sangat ahli dalam mencatat perjanjian lama sejarah itu loh. Ikhwan. baru diberikan Sama dengan Allah ketika mengacaukan sejarah, Israel mengacaukan nabi-nabi, mengacaukan Tuhan Yesus kami. Sama dengan Allahmu. menguasai Bu Winep. Yerusalem. Ya. gini, Bu. Gini, Bu. Betel itu Tolong ya. dibuka, Bu. Yang dia Betel bilang ke berapa? sebelah timur Betel itu bukannya Mekah. Mekah itu di sebelah selatan loh, Arab Saudi. Dekat tepi Laut Merah itu sebelah kanan. Kalau kalau sebelah Selatan timur bahasa Ibrani apa, Malay? kamu itu memang pinter banget. Ya, coba. Muter-muter. Selatan begitu. bahasa Ibrani apa? Udah jelas kamu lihat peta. Itu Ya, bahasa Ibrani Mekah selatan apa? itu Kamu ada di jelaskan ke bawah, sebelah selatan. di selatan. Ya selatan, ya bahasa Timur itu di sebelah kanannya Betel. Bahasa Ibrani selatan bukan apa? di bawahnya Menjawab. Bukan di bawah. Sebelah selatan bahasa Ibrani itu nenek lu kiper. Itu Malay, bahasa Ibraninya. Mekah sebelah selatan. Nah, Coba Bu Winep, sebelah kejadian selatan apa, 28. Malay? Malay, Bu Winep, kejadian 28 Bu Winep. ya Mekah sebelah selatan. Bahasa Ibrani selatan apa? Nggak tahu saya. Nenek lu kiper. Itu udah kejawab. Bahasa Ibrani selatan Negev. Itu Negev artinya apa? bahasa selatan itu. Bahasa Apa? selatan Bahasa Ibrani Ibrani Negev. Negev. Tanah Negev. Negev, saya tahu lu. Kejadian 28 Bu Winep. Ibrahim diperintahkan ke selatan. Dia dulu kau, biar dibuka. Kau jangan ngoceh aja kau. Tanah Negev. Kejadian 28. Kejadian 28 ayat Negev. 11. Kau Mekah. pakai moncong kau. Ini mau dibuka datanya nih. Tadi kan Ismail katakan Nomor berapa? Kak? 16. Mekah sebelah selatan. 16. 16. Salah ya. 16. Boleh 16 tuh. Nih. Ya, nah nih. Ketika Yakub bangun dari tidur dan berkata, "Ya sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Terus, Rumah bawah. Allah, ya Itu Betel. sabar. Rumah Allah, Allahnya siapa? Ya Betel, Rumah rumah siapa? Allah ya. Sesungguhnya Bait suci. Yahweh ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Terus turun, Bu. 18. Rumah Allah ya. Bait Allah. Jangan ngomong Allah yang SWT loh, itu bukan Allah Ya. SWT. Terus Bait keesokan suci, ya. harinya pagi-pagi
Yakub mengambil batu yang dipakai sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu Ya, dan menuang mengambil batu minyak ya. ke atasnya. Membuat Terus. tugu batu ya, Yakub. Sabar. Iya, itu tugu batu ya, bukan Ka'bah ya. Ya terus ia menamai tempat Mana itu batu ini? Betel. Dahulu nama Nah, apa? betul. Itu nama itu apa? Dahulu nama itu apa? Dahulu namanya apa? Masya Allah. Dahulu namanya apa? Masya Allah, bijolo. Dahulu namanya apa? Oh, Ini benar-benar sesuai Dahulu ya. nama kota Bukan Iwan. untuk Baca, lu. baca. Iwan. Dahulu namanya apa? Dahulu nama Apa, kota itu Iwan? apa? Ya, Iwan? lus. Lus, nama apa itu? Tuh nama apa? Dahulu nama apa? Ya, kota itu lus. Di mana kota lus itu sekarang? Nama kota. Ya, Udah lus itu di diganti mana? namanya jadi Betel Betel, itu terletak di Bego. lus. Di mana lus itu sekarang? Penggugat. Udah diganti nama Betel, udah di mana kota itu? Nah, di mana Bukan kota di lus? Mekah. Betel itu Yang berada. pasti bukan di Penggugat. Mekah. Nah, kalian sudah kehilangan entitas ini. Hari ini keturunan Abraham dari Ismail dan ngaku-ngaku keturunan panggil nama Abraham. Tuhan di Nggak Betel. ada malu-malunya. Nggak malu. Ini Maksa banget ya. Maksa pun. Israel yang kalian hina ada sama Allah. Dia benci Ada orang ini, Israel, ada tapi ini, selalu monyetan kelak. Nih, Nama sekolah Kera dan babi. dijadiin Ka'bah. Dia butuh legitimasi. Yesus Dia butuh juga benci legitimasi. orang Israel. Tapi dia benci orang Yahudi, orang Israel. Ya, Yesus juga benci orang Yahudi. Yesus bahkan mengutuk orang Yahudi. Yesus mencintai seluruhnya. Mengatakan keturunan ular beludak. Itu bukan keturunan Yesus juga- Israel, bro. Itu Yesus- muridnya itu Yesus semua dan orang saya- orang Yahudi. Yesus ini orang Yesus Yahudi. dan saya sama-sama membenci orang-orang ahli Iya, Taurat. ampun. Iya. Orang Taurat itu orang bukan Iya, spesifik Yesus orang katakan Israel. waspadalah kepada ahli Taurat. Kamu kok malah membela Bukan mereka? Iya, bukan Iya, orang jadi Israel Yesus sebagai dan keturunan. orang Islam itu sama. Tapi kamu kan membenci orang mau- Yahudi. Ya sama, Yesus juga begitu. Apapun anunya kau membenci, kau Sama, Kamu Yesus benci juga orang mengutuk Yahudi. mereka. Kesamaan Bahkan Yesus dengan menyebut orang mereka Islam apa, Pak? keturunan Sama beludak. sama. Pak Iwan, kesamaan Yesus sama orang Islam apa, Pak? Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan kesamaan Yesus dengan orang Islam itu sama-sama menyembah satu Tuhan. Nah, Kemudian melaksanakan zakat. itu kan bisa klaim. Kesamaannya, Pak, saya minta yang realistis, Pak. Jangan cuma klaim. Kesamaan yang realistis, Islam dan Yesus itu sama-sama benci orang Yahudi. Sama-sama Karena dibaptis. mereka Yesus tidak merusak pernah ajaran membenci Tuhan. orang, Pak. Yesus tidak pernah membenci, Pak. Yesus tidak pernah Yesus membenci katakan, siapapun. Yesus tidak pernah katakan membenci keturunan siapapun. beludak, orang Jangan Yahudi fitnah. keturunan beludak. Jangan fitnah. Mau saya Dia tidak tunjukkan. pernah membenci. Yahudi. Jangan fitnah. Tidak pernah Yesus membenci. katakan Yahudi apa waspadalah ini? kepada ahli-ahli Jadi Taurat. apa kesamaannya? Ahli Taurat, Bukan bukan kesamaannya. Yahudi. Bentar dulu ya Pak Giga ya, satu-satu ya. Jadi kesamaannya apa? Yesus tidak pernah mengajarkan kebencian ya Pak Iwan, jangan fitnah ya. Waduh, Yesus katakan berwaspada pada ahli Taurat bukan kebencian. Kesamaannya apa? Kan tadi kau bilang ini sama. Nggak ada Waspadalah Yesus kepada tidak ahli-ahli begini. Taurat. Bahkan Mana? Yesus Kesamaannya, aku dijebak minta oleh ahli-ahli kesamaannya. Taurat Aku minta kesamaannya. dengan tipu Kesamaannya. daya. Yesus dijebak oleh Kesamaannya. Taurat dengan tipu daya. Kesamaannya. Kesamaannya Pak Iwan. Kesamaan. Ngerti nggak Ya, arti kata kesamaan? kesamaannya ketika mati sama-sama dikafani. Kesamaannya. Oh, jadi Sama-sama orang Islam, disunat. bentar. Jadi orang Islam mati disalib. Gitu. Orang Islam mati Sama-sama disalib. disunat. Sama-sama Orang Islam mati dibaptis. disalib. Gitu. Bilang sama-sama Ngaco dibaptis. kau. Orang Islam mati disalib. Ngaco kau. Apa Dibaptis 5 kesamaannya, kali Pak? sehari. Iya, Yesus kesamaannya itu apa, tidak Pak? dibaptis. Yesus tidak disalib. Yesus nggak dibaptis katanya. Apa, Pak? Kesamaannya, Pak? Bisa Arah. buktiin nggak? Yesus itu Dia tidak bisa disalib. menghapus ayat itu ya. Saya suka Kesamaannya dia. apa? Kesamaan. Samaannya Bukan ada sama-sama kesamaannya. disunat. Kesamaannya Ya. apa? Sama-sama dikafani. Kesamaannya Sama-sama apa? beribadah kepada Allah. Pak, kesamaannya, Tapi- Pak. Iya, tapi Sama-sama Yesus nggak kawin berdoa bocil, di kok bait kawin bocil suci. sih. Iya. Sama-sama Yesus nggak kawin berdoa sama di bait bocil, kok suci. Nabi kawin sama bocil, katanya kesamaan. Samanya di mana? Berhaji selama 40 hari di padang Enggak. gurun. Kan Yesus nggak kawin sama Berhaji. bocil, ya kan? Tapi kan Nabi lu kawin sama bocil. Itu kesamaannya di mana tuh? Umat Islam hari ini 40 hari di tanah suci. Enggak, saya nggak tanya Yesus itu juga kesamaannya. berhaji. Di bawah iblis. Kesamaannya. Di bawah Kesamaannya, iblis. Pak. Kesamaannya, Pak. Yesus, kalau Yesus tidak ngembat babu, tidak ngembat bocil, Pak. Jadi dia Gimana, Pak? lempar-lempar iblis tuh. Samanya di mana, Pak Iwan? Pak Iwan? Yesus nggak pernah ngembat bocil, nggak pernah ngembat babu, Pak. Nggak pernah ngembat dunia orang. Di samanya mana itu? Haji apa sih isi haji itu? Nggak ada kesamaannya, kayaknya ya. Pak Iwan nggak bisa buktiin, nggak ada kesamaan. Katakan jualah segala milikmu, kasihlah sama orang miskin. Nah, Yesus itu mengajarkan membayar zakat. Kemudian Yesus Itu menjadi kata imam. zakat. Nggak ada kata Itu zakat. 2,5% loh. Lu udah jual belum? Lu udah jual? Yesus Zakat cuma 2,5% loh, Iwan. menjadi imam. Ayo, Pak Iwan udah jual, Pak Iwan udah Ayo, jual Bang, milik, lu udah jual semua belum? milikmu nggak? Udah kau jual nggak Udah semua jual belum? milikmu? Udah belum? Udah. Udah belum? Tapi 2,5% Ini cuma hak lu Pak Iwan. pakai. Kok pakai Udah masih belum, pakai Pak HP? Iwan? HP-nya jual dong.
Udah jual belum milik itu semua kan milikmu? sedekah, ya betul. Enggak, lu udah jual belum? Semua. Itu amal ibadah yang dirasakan umat Islam. Enggak. Pertanyaannya, udah kau jual semua nggak milikmu seperti kata Yesus? Kau mengikuti nggak perkataan Yesus? Udah kau jual nggak semua milikmu? Semua lo ya, semua. Udah belum? Udah belum? Mengikuti, kami menerima orang miskin. Udah kau jual semua milikmu? Enggak, semua Bahkan bos, Yesus semua. itu menjadi semua. imam sholat. Tidak, kita bahas tentang Yesus memberi makan. Udah kau jual nggak semua milikmu? Udah belum? Yesus itu dia menjadi imam sholat bagi murid-muridnya. Ini orang nggak nyambung nih. Udah kau jual belum semua milikmu? Itu loh pertanyaanku loh. Lari-lari loh. Enggak, orang nggak bahas sholat kok. Kok bahas sholat nggak nyambung? Kok babar belas? Gimana sih Pak Iwan? Kan ini Udah kan malam dikatakan minggu, sama sudah Pak kemari Iwan ditanya mengikuti apa, Yesus, jawabnya ya apa? kan? Makin parah aja penyakitnya nih. Heran. Udah nggak terbukti ya. Ternyata kalian tidak pernah menjual milik kalian semuanya ya. Nggak terbukti ya. Berarti tidak sama ya. Tidak ada samanya ya. Jadi kok jangan fitnah-fitnah lagi. Najis kami kok sama-samain. Serius, Bukan najis fitnah. kami. Ya, Jangan Ini pernah tadi- mengklaim yang sama dengan ajaran Yesus ya. Jangan Ya, pernah mengklaim. kau tidak pernah menjual milikmu semuanya. Nggak pernah. Jangan apa diklaim yang ya. dilakukan umat Islam ini ternyata pekerjaan-pekerjaan dilakukan nabi-nabi terdahulu termasuk Pertanyaanku, kau sudah Yesus. jual belum Sunatnya semua milikmu itu loh pertanyaanku. Nggak ada Kau nggak yang bisa hari jawab dari berapa tadi. sunatnya. Udah, kau Yesus jangan lagi tidak- mana-mana loh. Yesus tidak makan babi. Kami tidak makan babi. Yesus menyembah Tuhan yang Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Ya udah gini, bentar. Yesus ada di mana Yesus itu makan bocil, makan babu? Ada nggak, Pak Koco? Ada nggak? Coba, kau kasih bukti. Ya kalau kalian kan makan bocil, makan babu, coba kau kasih bukti dulu sama kami. Bisa nggak kau buktikan? Ya jangan Ayo, Pak berbicara Koco. seperti itu. Yesus itu tidak Bisa begitu. nggak kau bukti? Jangan banyak bacot. Bisa nggak kau Yesus buktikan? poligami. Yesus poligami. Dengerin Yesus, ini, dengerin Beb. ini orang ini ya teman, inilah kebodohan ya. Kenapa dia sampai mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada? Kitabnya disingkirkan, Bodohnya. kitabnya disingkirkan. Ya. Kitab Injil Maria, Injil Filipus, Nah, paling banyak. makanya Rawedeng ya, kalau makan, kau makan nasi Jadi, pakai tangan, jangan kau jilat-jilat Injil pakai Filipus mulutmu, tahu gitu lain. loh. Weh, Jadi kau koslet. Injil Maria. Betul. Tadi lu bilang Yesus Botol poligami. ampun. Mana tuh ayat itu? Yesus poligami coba. Gue mau lihat ayatnya di mana sih? Supaya gue bisa ikutin teladan Yesus. Gue juga mau poligami loh. Coba di mana ayatnya? Injil apa? Itu menjanjikan Yesus 100 istri yang kalian mimpin ganti. sholat itu. Yesus menjanjikan Kok 100 Yesus istri. mimpin sholat? Sabar Pak Gideon. Siapa Pak Yesus Kocok? maju sedikit Tukang kocok. dan sujud, Tukang kocok. itu dia jadi imam. Dengar baik-baik. Tadi statementmu, Menjanjikan statement kamu. 100 dia gimana? istri. Kalau Oke. kami 72, Yesus 100 istri. Yesus kawin dengan Ya. 100 istri. Di mana tulis dia kawin dengan 100 istri? Coba. Nah, di ayatnya diganti, buka ayatnya ya. dihilangkan Buka ayatnya ya. 100 istri. Dihilangkan. Biarin mungkin biarin. Ayatnya diganti oleh Bapak Gereja, ya. Hah? Oke, oleh Lembaga Alkitab Indonesia diganti Lu ya. pernah ngopi sama Gunaika Bapak itu, Gereja? original Jadi, teksnya, jadi- Lu pernah ngopi sama Bapak Gunaika Gereja? Jadi itu lu tahu ya di original teksnya itu dihilangkan ya. Gunaika itu istri ya. Gila. Lu dengar baik-baik pertanyaan gue Oleh ya. Bapak ya. Gereja itu. Yang Bayangkan tadi coba. gua tanya adalah statement Dalam kamu Injil yang Thomas mengatakan itu Yesus kawin ada dengan Yesus 100 istri. mencium bibir Coba istrinya. kau buka Wih, ya Bible versi ya. Diganti Gunaika itu. Lu dengar baik-baik ya. Prakocok, Gunaika tukang itu. kocok dengar baik-baik. Tukang kocok tadi kan lu bilang Yesus kawin poligami kan. Di mana tertulis Yesus itu poligami? Coba, gua mau tahu ayatnya coba. Kita lihat ya, kita permalukan dia dengan ayat Alkitab. Coba mana? Ada di Injil Filipus, Injil Maria yang Mana? disingkirkan oleh bapak-bapak gereja. Oke, Om tapi Injil gereja, Maria, ya. Injil Maria mana? Biar Bu, biar. Coba mana ayatnya coba tampilin. Tampilin. Tidak lulus kanon, kitab yang tidak lulus Belum kanon itu bisa on dibuang. cam, belum bisa on Saya cam. Udah biarin Bu, udah biarin. Gue minta mana bukunya? Yesus kawin poligami itu mana? Buku lu mana? Injil apa? Injil apa? Anda chat ya Nandar yang punya dia Injil punya pegang. apa? Yang gua tanya Injil apa? Dia beli bukunya Injil Filipus murid Yesus ya yang dipanggil oleh Yesus. Filipus. Kenapa tidak dipakai Injil Filipus itu bercerita Bro, Yesus itu ajar aja nikah. kayak Ibu Mana Rafa. ayat Injilnya mana? Tampil. Mirror Gua aja nggak deh. nggak suka terima Sah. ocehan bacot kosong. Mirror aja dia, Bang. Biar ke arah sana. Di mana Biar mana? sini. Di mana? Coba kasih lihat dulu. Injil apa sih? Mana ayat Hai, Injil Monong. mana? Manuskrip Filipus itu Di luar Injil Alkitab yang kami tidak terima ya. Ya. Kau jangan bawa kitab-kitab dari luar Alkitab kami, ya. Jangan kau bawa dari luar Alkitab kami yang ini nih, ya. Kalau kau bawa itu kami tidak terima. Karena tidak sesuai dengan itu disingkirkan. Kurang ajar kalian. Kocok, Injil tukang kocok dengan Filipus baik-baik. itu adalah palsu. Ngerti kamu sudah dikonfirmasi itu cuma selembar. Kita nggak pakai. Wih, Kita jangan pakai gaya. banyak manuskripnya. Ya, kenapa kau malah pilih? Lu dengar baik-baik. Nah, gila, Dengar Yesus. baik-baik. Itu palsu. Gua pakai. Yang nulis bukan pada Sebentar zaman Bu. Yesus. Ya, oke. Betul. Betul kan, Nah, kau? lu mau nggak? Filipus itu Lu murid mau nggak Yesus. Nabi Muhammad? Kenapa Dengar dibuang? baik-baik. Mau nggak Nabi Muhammad ya?
gue pakai buku-buku Doraemon untuk menghakimi Nabi Muhammad. Mau nggak lo? Hah? Gue pakai Nabi buku Muhammad Doraemon itu untuk menghakimi kelakuan mendapat Nabi Muhammad. hak dari Allah, dia mendapat hak prerogatif. Biji. Gue nggak nanya prerogatif. Dengar baik-baik ya. Kalau Prerogatif lu ngomongin Allah, Yesus, Nabi Muhammad. lu kasih Ya, lihat bebas. yang bukunya. Dengan Yesus beliau doang ya. Ya. Paham? Di Al-Quran Kalau lu mau ngomongin Yesus tadi, Yesus tadi poligami. Kalian kata semua lu. tuh nggak ada bukti ya. Di mana ayatnya di Alkitab dia poligami? Oh, Di mana ya. ayatnya di Alkitab? Jangan bawa buku yang di luar dari Alkitab yang tidak diakui orang Kristen. Nanti gua pakai buku Buddha, buku kitab Weda untuk menjudge. Kenapa tidak diakui? Kenapa disingkir? Kenapa disingkirkan? Padahal itu sumber firman itu, Filipus itu. Karena itu tidak benar. Karena Ya, itu dengar baik-baik. doif. Kasih Ya, aja dong, dia. murid Yesus. Iya, yang dia panggil Yesus. Kalau yang gua pakai Filipus. kitab Weda, gua pakai kitab Weda untuk menjudge, menghakimi Nabi Muhammad. Kira-kira Doifnya masih tuh, doifnya. Wah, oleh Anda, oleh gereja. udah. Aduh, ini orang mulutnya kayak pantat ayam ya. Kayak pantat ayam ya lu ya, mulut lu ya. Kalau diikutin sang ini udah kayak apa ya? Wih, turun. Hah, dari tadi kan. Filipus. Ya itu sudah dikonfirmasi, itu palsu, itu cuma selembar aja, itu nggak kita pakai. Saya Dia kalau heran dikasih ya. kitab doifnya harus Saya doif. heran ya. Mau nggak dia? Muslim itu kenapa sih kalian tuh tukang bohong? Kok kalian nggak masuk? Berargumen tapi menggunakan data kebohongan, itu saya nggak habis pikir loh. Mengapa agama itu disebarkan dengan kebohongan? Ya. Gila ya, mereka menyodorkan yang nggak bener tentang iman kita. Makanya Bu Sofi itu benar bohong. Oh lo tukang bohong. Iya, semakin aku tak yakin. percaya. Itu lagunya pas itu, pas itu lagunya tuh, pas tuh. Saya semakin yakin kalian tuh muslim itu memang pendusta semua. Kenapa doi dalam mereka Kalian itu tidak disahkan, segan-segan- Bu? Kalian tidak segan-segan menggunakan data palsu. Ya, itu kebodohan. Mereka itu strateginya pada awalnya tuh mau kayak model Iwan itu, mencoba menarik simpati bahwa Yesus itu begini. Tetapi begitu strateginya berbalik, mendiskreditkan dan menghancurkan sekalian sosok Yesus. Jadi dia nggak konsisten. Kamu mau yang mana sebenarnya? Makanya si Iwannya turun gitu. Jadi memang lucu juga itu model-model mereka begitu tidak mana. Oh Yesus itu sama, Yesus itu juga begini. Nah begitu dia di mana tulisannya itu? Oke, sekalian dia yang tadi dia puja-puja diangkat bahwa Yesus itu sesuai dengan Islam, dia dihabiskan sekalian sama mereka. Jadi memang ya gitulah model mereka itu. Karena dalam Islam itu jurus takiyah itu jurus pamungkas, Bu. Dan itu halal. Dan itu kebenaran Dengan melakukan kebohongan dan fitnah, itu modelnya mereka. Kebenaran itu mereka harus dilakukan dengan bohong dan fitnah. Lucu kan kalau dipikir. Nahnya gigang. Oh, nasi ada turun. Selamat siang Pak Udin, apa kabar? Ya, seperti biasa. Cok, kan lu udah tua, Cok. Jangan banyak makan kambing, Cok. Jangan banyak makan kambing. Ya, besok kan makan kambing kan lu. Besok makan kambing kan lu. Hei, Apa urusannya orang tua dengan kambing? gua kasih tahu lu jangan banyak makan kambing. Udah tua, ingat umur. Justru orang Kolesterol. tua biar top chair. Ah, biar top chef. Kau jangan main repot lo ya sama Rudin. Nggak ada urusan aku repot Tar dulu. Lu bilang apa? Langsung top chef. Hah? Langsung top chef. Biar top chef gitu. Meninggal, langsung dead gitu. Top chairnya. Top chair top. Kok meninggal top chair? Gua tuh kasih tahu baik-baik sama lu. Ucok, udah tua, jaga-jaga makan kambing. Jangan kebanyakan nanti bahaya. Lu bilang malah mau top chair. Main kek saya penggugat. Enggak, lu turun aja. Lu tuh tukang report, ya. Lu tukang report. Gua 4 room, ada lu di atas, 4 di band gara-gara dia satu. Ala Yubi lagi. Cakap di sini, nggak urusan aku itu. Justru aku Lu baru suka satu. orang-orang macam Ucok baru 1 kali nih. Kalau gua kena report lagi, Ucok, awas lu ya. aku suka dengan orang-orang macam kamu. Untuk apa repot-repot kamu? Ya kalau sama lu gua mendingan sama lu. Ya seru, kayak ngomong sama si Nobita, tau gak lu? Nobita. Ngeyelnya bro, susah banget ngeyel. Kalian baik sama orang tua itu penghuni surga 7 kuda bidadari tuh. Salam semuanya. Bidadari nggak sama dia. Udah tua, peot, ya kan. Pas bidadarinya ngeliat kau Pak Ucok, maaf ya Pak Ucok. Pas nanti di surga tuh bidadari lihat Pak Ucok. Itu langsung mual-mual bidadari langsung ke toilet Pak Ucok. Surga itu, Mbak, 33 tahun umur manusia.
Alah, Pak Ucok, permisi Pak Ucok. 33 tahun umur manusia. Bagaimana Ucok. aku ini Ada nanti? hadisnya kata Nabi lu gini, nenek-nenek nggak masuk surga di hadisnya. Iya, orang Apa yang itu di sana 3 tahun. nenek-nenek nggak Kembali. masuk surga? Itu kata Nabi lu nenek-nenek nggak masuk surga, coy. Nenek-nenek tetap nenek-nenek ya. Pak Ucok. Kasihan nenek-nenek. Pak Ucok. Gilir. Pak Ucok. Penonton deh, penonton aja deh Sudah katanya. tahu Rodotul Muhibin belum? Rodatul Muhyiddin masalah apa? Nah, coba buka Rodotul Muhibin 312. Nah, apa di sana masalahnya? Ya, buka dulu Sunnah Rasul. Sekali sambil iseng-iseng kerjanya. Coba tunjuki di sana apa kesalahan apa ada kebenaran di sana. Bisa nggak buka Rosa? Untuk menunjukkan kebenaran Siapa yang bisa bukanya? Rodotul. Bacain aja Pak, bacain. Ini Pak Omji ya? Surah atau dari- itu Pak Yuda? Surah atau apa? hadis lah itu. Ya, itu Sunnah Rasul. Hadis itu, Pak. Hadis Ya, apa? hadis ya. Hadis hikayat entah ceritanya itu. Rodotul Muhibin. Hadis apa? Siapa tadi Rodotul yang mau Muhibin. mempersembahkan? Hah? Rodotul Muhibin. Apa lagi Rodotul Muhibin tuh? Ucok kan katanya suka makan kambing. Nah, 312. ada menu kambing di sana. 312 benar? Ya, betul. Benar? Apa nama Benar, ayatnya? Apa nama ayatnya? Rodotul Muhibin. Nggak ada di Dia sini. Di ini di apa di browsing, nggak ada di situ di browsing. Nggak ada di sini. Di browsing adanya. Bentar. Mau mencari apa, data apa, Pak? Logika aja buat logikanya aja. 312. Ya, ntar kita buka aja. Nah, buka. Kita baca Baru dulu dengar apa? saya ada itu. Tentang kambing. Ya, itu tentang Muhammad minta doanya pada Allah. Ya Allah, kuatkanlah jakarku supaya itu baik untuk keluargaku. Jadi meminta sama siapa ya pada Allah. Amin ya robbal alamin. Amin. Ada juga ya Nabi minta gituan. Kenapa nggak ada? Jadi itu kan kebutuhan wanita. Itu kan Iya, minta kebutuhan yang aneh-aneh gitu. wanita yang tempat kau nggak butuh. Ucok itu bukan kebutuhan wanita. Kalau wanita mah gampang, lu pakai jagung dengar baik-baik. Lu pakai jagung pakai terong aja bisa. Nggak butuh itu. Kenapa? Kalau buat wanita harusnya wanita yang minta. Ini malah laki-laki yang minta. Ya. Ya. Ya, ada juga Nabi minta fokus ke gituan. Dia untuk mempersembahkan pada wanita. Nah, yang minta siapa? Kualat kok sama Pak Ucok ini, takut kualat aku. Hmm? Pak Ucok kok baik-baik lah kok Pak Ucok, cepat bertobat lah Pak Ucok. Itu butuh dia atau enggak? Mbak baik, butuh itu apa enggak? Pak Ucok, bentar dulu, gantian Kalau ngomong. sudah nggak Tadi kuat, ada pertanyaan tadi dari kami. Ya, Itu dasar kalian Idul Adha itu apa, Pak? Tadi pertanyaannya itu. Coba ulangnya apa pertanyaannya, Mbak? Tadi Bu Sofi nanya itu, kalian dasar Idul Adha itu apa? Apa? Dasar kalian berkorban di Idul Adha, Pak Ucok. Ayatnya. Hiburan mana? Ya. Untuk bersyukur kepada Allah. Kalian itu ya selalu menyatakan memberikan Dalil. sesuatu yang tidak setidaknya dalam Quran. Astaga, untuk dalil. Tidak ada Allah. botol kali kan ya. Itu kan cara salah satunya untuk bersyukur kepada Allah, berkurban. Pak, saya kasih tahu Anda ya Pak, di dalam Alkitab kami itu ada 7 hari raya termasuk Sabat 1 ya, yang harus dirayakan oleh kami. Ya. Itu ada di dalam Imamat 12, tanggalnya tanggal berapa dikasih tahu? Tanggal 14 bulan Nisan haruslah merayakan Paskah. Kemudian haruslah merayakan Hari Raya Roti Tak Beragi terus menerus sampai tanggal 21 bulan Nisan. Lalu tanggal 17 bulan Nisan merayakan Hari Raya Buah Bungaran. Itu semua hari-hari raya sudah ditentukan tanggal-tanggalnya. Kemudian 50 hari setelah 14 bulan Nisan, tanggal 6 sampai tanggal 8 bulan Sivan, itu dirayakan apa? Pentakosta yang kami rayakan sekarang, Hari Raya Safut. Pertanyaan saya, mana Allahmu menyuruh merayakan Idul Adha? Kok bisa beda sendiri sama Tauratnya Musa tuh loh? Kok bisa beda sendiri sama Taurat kepada Musa itu loh? Idul Adha itu apa? Pelaksanaan haji ke Baitullah. Mana ayatnya Pak? Rayakanlah Idul Adha mana?
Untuk apa ayatnya? Udah dikerjakan orang lama-lama kok. Enggak, Bapak kalau merayakan Untuk Idul apa Adha di ayat? Indonesia itu, apakah Bapak naik haji? Hah? Ya saya enggak lah. Tuhan Pak Allah. Bayar. Enggak, Pak Ucok, saya tuh gini loh. Pak Ucok. Gini loh Pak Ucok. Saya tuh ya dulu 6 tahun lalu ya sebelum saya tuh mempelajari Islam. Saya tuh yakin muslim itu pinter-pinter loh. Betul nggak? Ada B.J. Habibie, ada Jokowi. Betul. Tapi setelah Yang saya dialog sama kalian, Al-Quran. enggak, setelah saya berdialog 6 tahun sama kalian, saya bener-bener ya, kalian tuh ternyata bodoh ya. Bodoh botol. Kalau udah bicara mengenai teknologi, bicara mengenai ketuhanan, bicara mengenai Alkitab, bicara mengenai Quran, kan tuh bodohnya setengah mati. Ya. Ya yang Makanya saya semakin yakin. Saya lihat teman-teman saya muslim di dalam pekerjaan, dalam bisnis lumayan, nggak terlalu botol banget sih, nggak bodoh-bodoh banget mereka. Tapi begitu bicara soal agama, masya Allah minta ampun, kalian terlalu bodoh. Kenapa yang bodoh? Kami agama itu ada aturan. Saya bukan menghina. Bila yang sederhana saja Pak, arti kata Quran aja Muslim itu banyak nggak tahu, betul nggak Fit? Quran itu wahyu. Betul. Quran Allah, kalam Allah. Ini kan salah satunya Betul, Pak. Pak. Arti kata Quran kalam Allah katanya Tuhanku Allahku Bapa di surga pelihara. Makin yakin saya kalian tuh memang lahir dari air mani hina yang terbentuk dari tulang belakang bapakmu dan tulang dada mamamu. Makanya jadinya begini nih. Enggak serius bener. Saya sebelum kalian ya, saya pikir orang muslim tuh ya kecerdasannya tuh sama lah kayak saya normal gitu ya. Biasa. Kecerdasan itu kiranya apa? Enggak, saya Apa? ini loh contohnya saya tanya sama kamu nih loh Pak Ucok. Ya, arti kata Quran aja kamu bilang Quran itu kalamullah, coba bayangin teman-teman. Bodoh sekali, kamu itu bodoh sekali kamu dalam soal agama. Ya. Pak Ucok, bentar Pak Ucok. Itu apa? Sama ibu. Bentar Pak Ucok, berarti Pak Ucok, Quran Kompas, kalamullah, gitu ya? Quran apa lagi itu kalamullah? Itu Quran apa? Itu kalamullah semua. Itu Quran kalamullah. Quran apa Quran? Quran kalamullah. Emang Quran? Ya Quran tuh Quran. Quran tuh Quran. Itu yang bilang apa? Ya ampun deh. Tahu nggak bahasa Inggrisnya Quran itu apa? Karena sama Ya Quran. Apa bahasa Inggris? Quran. Ya Allah. Ya Tuhan. Makanya ini aduh kurang jauh mainnya ini. Aduh Pak Ucok, Anda itu bodoh sekali. Benar-benar bodoh sekali Anda itu. udah dari sononya, Bu. Ukurannya bodoh apa? Buktinya kamu 10 yang apa ini? Tengok, yang congor-congornya melawan aku aja. Satu-satu lah. Udah kau bawa sana. Ya udah kau bawa Rasul mau ke sini. Kau bawa Rasul mau, kau bawa Allah mau, kau bawa Nabi mau bawa. Kau nggak perlu dilawan Kocok. Udah bawa ke sini semua. Bawa ke sini semua. Bawa Bukan masalah semua. Kalian aja nggak ada aturannya. Kalian standar saya bodoh apa? Bawa dulu aturannya, bawa lah sini. Ustadz mau kau bawa Ustadz mau aja kau bawa satu sini. Ustadz. Salahnya sama siapa aja bisa. Pak Ucok tadi kan bilang kalau beragama itu ada aturannya. Terus Ya, saya tanya, aturan beragama dalam Islam itu sumbernya dari mana, Pak? Kalau nggak dari Quran. Hadis, Pak. Makanya ditanya oleh Bu Sophie, kalian itu berkurban itu dalilnya di mana dalam Quran? Itu loh Pak Ucok. Nah, di mana? Buat apa kalian cari-cari dalil lagi? Udah dilaksanakan. Harus ada aturan. Ya Allah. Kalian apa untungnya sama kau? Udah Pak Ucok, kalau Ini mau tahu Pak Ucok. Itu sama kau apa untungnya? Bukan melaksanakan kurban. Udah, aku setuju sama Pak Ucok. Udah buang aja Quranmu, nggak guna, nggak perlu dalil lagi, buang aja. Udah buang. Buang aja, buang nggak guna, buang aja. Kami setuju, kau buang aja nggak guna, nggak perlu dalil. Buang aja, buang. Apakah ketuhanannya itu batal? Aja lo Quran itu. Kau kan apa-apa ditanya nggak pakai dalil, nggak guna Quranmu, nggak buang aja udah. Jangan ya, Bu, jangan aku saja. Semuanya umat Islam melaksanakan itu. Ya, kau bilang sama umat Islam lah sana kalau sama kayak kau ini pola pikirnya. Nggak apa-apa ngomong nggak pakai dalil. Ya kamu yang mempertanyakan itu tak pakai dalil. Dalil lah, kalau nggak kau buang Quranmu gitu loh. Guna. Nah, itu untuk bersyukur kepada Allah. Tanya Pak Ucok, Quran itu dipakai, jangan buat dipajang doang. Jangan dipajang aja Qurannya, jangan dipajang, kasih tuh sama tukang pisang goreng, lebih berguna daripada kau pajang gitu loh. Ada dalil sama kamu apa? Luar biasa kali pertanyaan kau, Cok. Apa untungnya sama kalian dalil itu? Untungnya sama kamu, Cok. Kalau kau bisa menunjukkan dalil, kami semua sangat.
Dalilnya. Dalil itu untuk apa? Maknanya sudah kita tahu. Pak Uco, harusnya Pak Uco itu laksanakan kurban. dalil harus menunjukkan karena ada ayatnya. Untuk apa? Aduh, ketawa aku. Lah, walaupun hanya satu ayat itu ada Pak Uco. Karena nggak ada dalil, kamu nggak berkurban ya, gitu. Kalau begitu benar kami Pak, kami tidak Iya, melakukan. pasti kamu benar. Karena tak ada dalil kami untuk berkurban gitu. Uco, kalau kau percaya cerita-cerita orang tanpa dalil, tanpa bukti, berarti kau bisa diototoi. Itulah artinya. Bagi yang mampu, berkurbanlah kamu. Kurban itu yang diminta untuk menebus kesalahanmu. Apalagi yang mau kamu minta? Dalilnya Bapak. Ya, bulu-bulu yang dikorbankan itu akan menghapus dosa. Termasuk bulu kemaluan. Aduh, kalau dicukur. Aduh, Kamu yang nggak aturan. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kepentingannya untuk apa? Korban bulu kemaluan, Cok. Aduh. Apa kau tak ada bulu kemaluanmu? Sudah dikorbankan Pak Uco. Kamu juga. Coba aku tanya. Untuk apa tumbuh di tempat kamu itu? Hah? Ya untuk diserahkan sama Allah mula dikorbankan jadi korban Idul Adha sama Allah. Korban itu Idul Adha Pak Uco. Korban yang paling sempurna. Mabu jawabnya kan? Itu tumbuh untuk apa? Hadisnya ada itu. Tumbuh minimal untuk amal. Kalau dia dicukur setiap minggu. Amal, Ah. mau kita kasih bulu kemaluan. Bersihkan. Pak Uco, saya pernah masukkan bulu kemaluan di kota amal. Saya dikejar-kejar orang semasjid Pak Uco. Siapa menyuruh memasukkan kota? Buat kejar orang semasjid buat apa? Pak Sempul tuh nggak kenapa? Orang masjidnya bilang kurang kan bulunya. Apa yang kurang? Witet kau. Sekali kau Pak Uco. Aduh. Sudah Kamu nggak Ojak. itu takut. Ada manfaat. Hey, gue tanya dulu nih. Lu setahun berapa kali cukur bulu kemaluan? Setahun berapa kali lu cukur bulu kemaluan tuh? Setiap minggu itu Pak. Hari Jumat. Lu kumpulin. Udah berapa toples? Pak dikumpulin itu dibuang atau terbuang? Untuk apa Loh, dikumpulin? itu kurban yang sempurna, kenapa nggak dikumpulin? Ya itu yang ada amalnya itu membersihkan itu. Kalau kurban kan lain. Loh, tadi lu bilang buat kurban. Sekarang Mana ada lu yang mana yang bener sih? Amal, membersihkan itu amal. Perbuatan baik. Amal. Siapa bilang amal? Jadi kurban. perbuatan baik. Itu kita ngomong kurban, Bu Winep. Yes. Ya kan masalah Abu Daud, hadis bu, bukan hadis. Yes, Ya, hadis. ini aku baca, sorry bu, jadi nggak bisa buka ini gua. Nggak apa-apa, Pak. Jadi nggak nggak bisa apa-apa. buka. Boleh bertanya. Kita harus bisa menunjukkan dalil. Jangan Ya, seperti mereka ini. betul. Abu Daud 2407 coba. 2407. Abu Daud. Itu dalil. Tunggu, saya open cam dulu ya. Beliau itu dalil. Tunggu Pak. Dalil siapa itu? Abu Daud. Ya dalil siapa ya? Ini dia. Ya ini dalil siapa? Dalil Islam kan? Abu ini, cucuk dibaca nih apa ini? Iya itu kan dalil Islam. Ya dia Islam lah karena kau Islam. Masa ada kitab kami? Ya ini kan untuk membenarkan. Saya bilang kan nggak ada dalil. udah sabar dulu, Cok ya, Cok nih. Sabar dulu. Aku nih kan bahwa Nabi bersabda, kok malah itu. Nabi bersabda, aku diperintahkan pada hari kurban untuk menjadikannya sebagai hari raya. Ya, Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya untuk umat ini. Seseorang berkata, bagaimana pendapat Anda jika aku hanya mendapatkan hewan kurban betina? Apakah aku boleh berkurban dengannya? Beliau berkata tidak. Akan tetapi turun dulu, Bu. Bu Winep. Apakah aku boleh berkurban dengannya? Ya. Tidak, akan tetapi Beliau berkata tidak, akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu, serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur bulu kemaluanmu, maka itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah. Lu ngapain potong kambing? Itu kan yang tak ada kambing laki-lakinya.
Kan sama itu perbuatan itu sama Iya kan dengan ceritanya itu. itu kan kurban betina, kan ceritanya kurban betina dia punya kan. Toh? Iya. Nggak boleh kan kurban dengan itu. Jadi bolehnya apa? Rambut, Iya, maksudnya kuku, anak kumis, buah. bulu kemaluan Maksudnya- itu jadi kurban, betul nggak? Iya. Ya terus Iya. kenapa lu buang? Lu tiap minggu cukup Ya, kalau lu ada buang kumpul toples. Kalau aku ada membeli kambing jantan, nah, kan salah aku kalau itu aja. Makanya lu dengar baik-baik. Nah, kan di situ dikatakan yang sempurna itu, kurban yang sempurna itu apa? Itu rambut, kuku, kumis, ya kan? Bulu kemaluan. Nah, itu kurban yang sempurna. Ngapain lagi lu beli kambing? Tinggal kumpulin aja itu, setiap minggu kan lu cukur. Ya kan? Hemat lo. Berapa juta tuh beli kambing tuh di Indonesia itu, Pak? Iya. Wah, gunting masa iya rumah gak ada gunting. Sang penggugat yang menjadi surprise itu, yang menjadi surprise, mana tongket-tongketku? Nih, bulu bulu kemaluan ini loh. Tuhan bersabda tentang ini. Sama, bulu kemaluan, kuku, kumis itu sama statusnya, ingin dibersihkan. Pakai celana lah bikin kumismu itu. Memang kamu, bulu kemaluanmu tidak kamu cukur. Pertanyaannya kembali, apa itu terlarang sama kamu kalau dicukur? Sama kami itu aman. Buat kami itu, dengan dicukur nggak ada masalah, bukan soal keimanan. Tapi ini jadi keimanan dulu, Ucok. Ya, lu ngapain ya beli kambing mahal-mahal, beli sapi mahal-mahal? Kan lu kumpulin itu rambut lu, kuku lu semua, sama bulu-bulu jembut sekalian kan? Kumpulin setahun jadi korban. Nah besok kan korban nih, nah besok lu bawa tuh ke tempat penyembelihan hewan. Bisa kira-kira laku nggak lu? Memang lo ahli si Cernia. Apa masalahmu katanya? Tengok Tuhan mana ini yang bercerita tentang ini? Nggak ada wibawanya. Sampai Tuhanmu pun membahas-bahas ini. Itu yang kumaksudkan, Cok. Saking kau membela Nautoto, membela yang loak-loak, yang bego-bego, kau bilang pun kumis itu sama statusnya dengan kemaluan. Bikin celana lah kumismu itu ya. Jenggotmu, bikin celananya. Loak. dia main sama mak rasain lu. Tahu kalau nggak mandi apa yang terjadi? Coba. Yang terjadi Kalau kumis. Hah? Mencukur itu ada aturan. Tanya sama semua manusia di dunia nih. Apakah kumis itu termasuk kemaluan? Loak. Demi membela yang bodoh kau jadi ikut bodoh. Sama membela kumis kemaluan. Itu sama. Memotong kumis, melaksanakan memotong kuku, melaksanakan mencukur kemaluan. Itu perbuatan yang baik dan diridhoi Allah, diberi pahala. Ya, udah. Bocok. Aku pengen, lu besok videoin ya. Besok videoin. Itu bulu kemaluan sama rambut, sama kumis, sama kuku, lu bawa ke masjid. Sebagai kurban itu di hadapan Allah. jangan mau saya jadi kejar-kejar orang sama Nggak ada yang benar. Yang kamu itu Aduh Tuhan ampun deh lah ini sakit jiwa dia. kamu yang sakit jiwa suruh bawa ke masjid. Lakukanlah itu. makanya kalau oten itu ada persembahan yang sejati itu ibadah yang sejati. Persembahan itu adalah ibadahmu yang sejati. Dari sini bulu kemaluan, gimana kita doanya kita waktu menyerahkan bulu kemaluan ke Allah itu gimana, Pak? Itu bukan diserahkan. Diserahkan ini kepada ya Allah. Cukur bulu. Kemana lah Kristen ini? Cok, doa lu gimana, Cok? Ya Allah, aku persembahkan bulu kemaluanku sebagai kurban di hadapan. Tahu Cok? Tahu nggak Cok? Gara-gara ayat ini lah nih ya. Gara-gara ayat ini rendah kali lah nilai Allahmu itu, rendah kali lah nilai ayatmu itu, Tuhanmu itu. Ini. Cukur bulu kemaluanmu. Nggak mau kau. Kurbanmu yang sempurna. Coba. Itu kan melaksanakan pembersihan. Itu sudah termasuk kurban. Jangan macam orang Kurbankan Kristen. apanya? Yang dikurbankan apanya? Dari apa? Hah? Jok, kalau waktu kurban itu kan biasanya kan kambing atau sapi toh. Ya kan itu kan kurbannya. Nah ini kurbannya apa? Kalau ini kurbannya apa? Apa? Kalau yang ini kurbannya apa? Menyempatkan untuk membersihkan. Itu kan pengorbanan juga. Kalau daging sapi dibagi ya, Cok. Pak Ucok.
tempatkan Fungsi- itu, timbang dibiarkan aja. Itu Fungsi kan sudah kurban itu untuk apa tuh? Fungsi dikurbankannya untuk apa, Pak Ustaz? membersihkan diri. Sudah suatu untuk kebenaran didapati pahalanya sama dengan kurban memotong kambing. Oh, berarti kalau kita bersihkan kemaluan masuk surga gitu. Ya insya Allah. Salah satunya. Kasihin ke siapa itu korbannya itu? Bagian ke siapa itu, Cok? Bukan dibagikan. Situ tengok dulu. Laksanakanlah begitu. Kan begitu laksanakan aja. Itulah pengorbanan itu. Kalau Ada di kurban situ. kan dagingnya dibagi-bagi. Nah ini bagi siapa? Itu bukan macam kalian. Berarti Islam sekarang percaya sama kurban penebusan gitu ya, penebusan dosa supaya masuk surga. Memang narasi Ucok ini ya. Semakin ngawur narasinya. Ucok, kalau nggak ada ayat ini, Ucok, kau bersihkan nggak kemaluan kau? Kalau nggak ada ayat ini, kau bersihkan nggak? Kata layak, kau bersihkan lah. Kau bersihkan nggak kemaluanmu? Sampai suruh pun kita yang namanya kebersihan itu kita lakukan, Ucok. Jangan banyak kali alasanmu, Ucok. Justru itu kan, tanpa itu kan nggak bersih. Ini sudah ada peraturan, ikuti dapat pahala. Cok. Besok kan yang punya kambing, yang kurban kambing, kurban sapi, besok kan bagi-bagi daging, ya kan? Itu kan kurban, ya kan, daging kambing, daging sapi itu kan kurban. Nah kalau yang bulu-bulu begini, kau bagi-bagi ke tetanggamu, Enggak, bagikan laksanakan aja. Sama derajatnya. Kok ketawa? Bekas kuku lu, bekas rambut tuh, bekas jembut lu tuh, Itu bagi tetangga itu. Itu sudah termasuk kurban. Aduh, Cok. Cok kau yang Tetanggamu bagi-bagi daging kambing, ya kan? Dikasih kau, nih Ucok daging kambing kilo. Oh makasih ya Pak, ya kan? Ini Pak saya bagi Pak bulu kemaluan. mana ada disuruh dibagikan ke sama kita. Lu gila lu. Kristen kok gitu loh. Kenapa lah Kristen gitu? Coba. Lucu tau gak liat kau tuh. Ya lucu lah kalian orang kalian ada aturan hidup. Kalau saya bilangnya kan begitu, Sam. Kalau saya bilangnya, hidupnya cukup-cukup Kamu ada aturan. kalau saya bilangnya bukan begitu, Sam. Oh, maunya koleksi bulu kemaluan. Koleksi lain lagi haramkan. Ini kan perintah dari Ini ayat apa itu gini? Ayat apa itu coba? Oh, dibersihkan kuku, kumis. Kok kamu ada masalah di sana? Dibersih. Aturannya ndak pala lah disebut-sebut ini, Cok. Ndak pala lah. Ini kan tok kali. Di situlah sumber-sumber amal Islam itu, makanya Islam itu masuk surga karena sumbernya amal. Nah, kalau kamu apa hanya mempercayai salib masuk surga, kan tak ada akal mengakali itu. Coba dulu hanya percaya dengan salib nyanyi-nyanyi. Daripada mengimani firman yang seperti ini, Cok. Lebih baik aku Kristen yang kau bilang nggak ada apa-apanya itu iman saja. Daripada kau bilang ini loh, daripada ini. Coba di tempat yang dalam pandangan Islam kamu di mana? Hah? Coba baca Al-Imran 131. Jauhilah neraka. Lihat dari neraka. Neraka itu milik orang-orang kafir. Dengar. Kurban manusia yang lain itu kan kurban sapi, kurban kambing. Itu kan supaya dapat ridho Allah. Lalu juga kurban bulu kemaluan beda dapat ridho Allah. Ini kita membersihkan diri sudah. Mungkin orang Kenapa ada lagi nih? Ini kan orang jadi nggak nggak mampu mampu. itu cukup ini ya. Jadi nggak mampu itu cukup berbagi kurbannya ini ya. Cukup, Kurban kan bagi-bagi, Cok. menghormati orang cukup. Jangan sok-sokan kita belikan. Ya, misalnya kalau menghormati tetangga, dengar. Kan kau menghormati tetangga. Masa kau berikan bulu jembutmu ke tetangga, Cok, buat menghormati dia? Bang Ucok, bulunya berjamur gimana itu? Kumisnya berjamur, bulunya berjamur. Menghormati tetangga, membagikan bulu kemaluan. Ya Allah, terimalah bulu kemaluanku ini, walaupun sedikit, ikhlas ya Allah. Ya, Tuhan Alhamdulillah. ampunin mereka sebab mereka tak mengerti. Pak Ucok kemana? Kabur dia. Ayah, itu aja marah Pak Ucok, dasar Pak Ucok. Aduh Tuhan, menghormati tetangga, membagikan bulu kemaluannya jadi kurban. Astagfirullah.
Jangan Aduh baper. Tuhan, ada yang kayak gitu. Naik Pak Ocha, naik. Aduh, HP pegel gue ketawa. Aduh Tuhan, ampun. Aduh Tuhan, aduh. Ada hiburan juga ya. Aduh. Menghormati tetangga, membagikan bulunya. Ucok, statementmu itu udah ngaco langsung. Kemana dia? Kabur. Malu kan? Maya dia aja malu coba. Dia aja malu. Iya, karena statement dia, Bu. Kita menghormati tetangga, makanya kita berbagi kurban. Nah, kalau kayak gini, kasih tetangga, kita menghormati, guys. Maaf ngomong ya. Maaf ngomong. Berbagi jembut. Ih. Apa nilainya? Saya nggak tahu nilainya apa. Aduh Tuhan, aduh apa pegel rahang gua. Aduh. Ketukan cukur rambut ya. Udah kabur dia, udah gak ada lagi nih lawan ini. Aduh. Dulunya berjamur lagi. Jangan-jangan pas dia cukur kumis ada kecoa di situ, Pak. Aduh Tuhan, aduh. Aduh kasihan ya, dia kasihan banget ya. Sampai kayak gini loh, saking miskinnya. Masya Allah. Jadi mereka kan ada juga bulu perindu itu, bersang. Iya tahu Pak. Iya bulu perindu itu nggak tahu bulunya apa itu. Tuhan, kuserahkan buluku. Aduh. Dalam kitab Taurat tuh jelas ya, hewan kurban dibakar sampai habis sebagai persembahan. Udah kan? Dibakar sampai habis. Lah ini udah kalau hewan kurban, sisanya tinggal enya doang, kasih Allahnya. Nggak punya duit, cukur-cukurin bulu buat tetangga. Menghormati Itu tetangga. masuk akal nggak kayak gitu? Masuk akal nggak? Aduh. Bu, yang mereka ganti dengan yang lain gitu ya. Ini yang dulu, ya ampun dah. Itu ada asbabnya. Aduh. Asbab nuzul itu. Kenapa? Itu Daud hadis, Pak. Nggak ada asbab nuzul lah. Berarti karangan siapa itu? Dongeng ini kayaknya Pak. Nabinya lah. Jangan-jangan dongeng Masuk pagar akal. dia. Masuk akal. Perempuan tua yang bawa persembahan sedikit itu, Pak. Loh, kok bisa sih? Pesugihan kali ini. Kan dari awalnya kan kurban hewan kurban betina ya. Terus bagindanya menjawab bukan itu yang sempurna. Dijawabnya tidak, akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur bulu kemaluanmu. Itu menjadi kurban yang sempurna. Maksudnya dibotakin? Kalau dibotakin Pak, ya kan cukur tuh bisa botak total atau sebagian ditinggal. Yang gua nggak habis pikir itu dia ngomong itu untuk menghormati tetangga, dibilang. Itu yang gua nggak masuk akal. Bagaimana ceritanya itu bulu bisa menghormati tetangga? Iya. Kalau tetangga gua waras sih, gua kasih bulu itu pasti ngamuk. Jujur ya, pertama kali baca ini saya melongo loh, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Ayat apa ini dari Tuhan kayak begini kok firman? Makanya waktu mereka naik haji itu kan main cukur-cukuran kan mereka. Bolehlah cukur apa, tapi janganlah ada yang ini coba. Kalau kita tanya, lu udah cukur kemaluan lu? Ketawa. Dengan gambarnya lagi si Ucok itu mengatakan, apa masalahnya? Itu kan supaya bersih. Aduh. Mendingan janggutnya yang dicukur ya. Iya, kalau dia bilang apa namanya itu cambang, kumis, nggak masalah. Jangankan ini ya, jangankan ini. Kalau dibilang bulu ketek maupun itu kayaknya sudah nggak enak bahasanya. ya sebenarnya sih nggak akan jadi masalah kalau itu nggak dihubungkan ke dalam kurban yang sempurna itu. Artinya ya kalau hanya mencukur, membersihkan itu kan memang ada niatnya. Itu janggutnya enggak loh. Makanya mereka tuh cukur kumis, janggutnya enggak. Mungkin dari sini. Iya. Janggutnya enggak ada tuh. Kan ada janggut kan harusnya ada bulu kan. Kalau dia bilang bulu-bulu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu kan lebih halus ya. Tempat bergantung jin. Disembut janggutnya. Kalau berbagi itu kepada istri orang, diapain bisa dihajar orang dia.
Kalau itu dilaksanakan Pak, mungkin sekantong kresek penuh sudah sepanjang tahun kan. Terima dari tetangga berapa tetangga kan. Langsung istri-istrinya pada cembetut. Kan lahir baru ya, istilah lahir baru itu kan nggak ada bulu tete, nggak ada bersih semua gitu kan. Itu mungkin lahir baru bagi mereka ya. Kalau lahir baru bagi mereka itu waktu mereka cium Hajar Aswad Pak. Makanya setelah cium atau sebelum cium itu dibotakin. Bukan fitri ya. Ya artinya kembali dia keluar dari farjah, artinya lahir baru. Itu kan simbol. Iya, farjahnya batu hitam. Betul. Keluar ya dari sana. Pembukaan 10 katanya. Iya, serius. Iya, memang iya. Bukan 10, itu si Siti. Siapa namanya waktu itu kemarin? Dia yang bilang kami cium-cium itu. Padahal Islam loh. Makanya kalau ada ayat yang mengatakan cium Hajar Aswad menghapus dosa sehabis-habisnya itu korelasinya ke situ. Mereka lahir baru. Menjadi bayi lagi. Oh ya, keluar dari situ ya. Iya. Farjah itu ya. Makanya waktu siapa tuh yang Nikodemus ya apa? Iya, Nikodemus ya. Yang suruh lahir baru, gimana gua bisa keluar dari masuk lagi ke rahim ibuku ya kan? Betul. Nah, dia bayangkan seperti itu kali ya. Ya. Makanya kalau Islam ini kan ya aneh-aneh menerapkannya. Mana nih muslimnya kok pada lari semua nih? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan penjelasan daripada Elia Miron? Ya, ini peringatan lah ya. Bukan hanya untuk mereka bertiga yang disebutkan di awal, tapi juga untuk semua orang ya. Untuk semua orang, entah itu dari Kristen ataupun Muslim yang lebih sering membahas tentang kekristenan, menafsirkan sembarangan, lalu menghujat dan mengatakan hal-hal yang tidak kepada Yesus gitu ya. Kita tahulah bagaimana Juma, bagaimana Nandar, bagaimana Rifa dan lain sebagainya itu yang begitu bersemangat membahas Alkitab, lalu mereka menari-nari di atasnya dengan kata-kata yang kurang baik ya. Tidak perlu saya sebutkan di mana dan kapan itu. Kalau teman-teman mengikuti mereka dan juga mendengarkan setiap argumentasi mereka, baik itu karena debat terbuka di dalam medsos ataupun di dalam room mereka yang selalu membahas Alkitab. Jadi peringatan ini adalah peringatan yang bagus sebenarnya supaya tidak melampaui batas keagamaanmu gitu ya. Kalau kamu menjadi orang Muslim, baiklah kamu menjadi orang Muslim yang membahas kitab sucimu, membahas nabimu dan membahas Quranmu dan membahas seluruh seluk-beluk yang berkaitan dengan agamamu. Bagi kamu yang mualaf, itu hakmu ya, hakmu masuk Islam dan hakmu masuk Kristen atau agama yang lain, atau sekalipun tidak beragama, itu hak setiap orang dan itu dijaga. Tetapi kalau kamu sudah berpindah keyakinan, ayo move on, jangan kamu selalu bahas Alkitab yang bukan kitabmu lagi gitu ya. Jangan karena dari sana kamu makan, ya dari sana kamu mendapatkan uang, lalu kamu lebih sering membahas Alkitab, dan itulah yang terjadi kan. Bukan hanya para mualaf, tapi juga para polemikus Muslim yang berlatar belakang Islam, mereka selalu suka membahas Alkitab. Termasuklah Nandar, termasuklah yang lain sebagainya. Mereka begitu doyan loh membahas Alkitab ya. Dan diberi lagi pakar-pakar buat mereka ya. Jago-jago katanya gitu ya. Semua yang mereka lakukan itu hanyalah sebuah semangat yang kurang tepat di dalam memberitakan atau mengungkapkan Alkitab orang lain yang tidak mereka kuasai ya. Mereka bisa baca ya, mereka bisa lakukan itu karena orang Kristen itu memang kan ya setia membantah, setia meluruskan begitu ya. Coba kalau kita balikkan misalnya kita perlakukan hal yang sama gitu ya. Kita korek, kita buka fakta keluar tentang Nabi, tentang Quran, tentang hadis dan lain sebagainya, mungkin berbeda kasus loh ya. Jadi tidak semua siap tentang hal itu ya. Kita sudah bisa melihat bukti-bukti itu terjadi di media sosial ya. Jadi sebenarnya ini peringatan, kalau Anda selalu menghujat, tidak berhenti, ya selalu ada upah Anda yang akan melakukan itu. Apa yang terjadi kepada pendebat Islam Ahmad Deedat dan yang terjadi ke teman-teman yang lain yang menantang Tuhan Yesus,
dan lain sebagainya, itu juga bisa terjadi kepada Anda. Jadi ini peringatan dini supaya Anda memang lebih sibuklah menjadi ustadz yang baik, yang mengajarkan Quran dan hadis Anda kepada orang-orang yang seiman dengan Anda. Berhentilah untuk membahas Alkitab. Oke, teman-teman, di sini dulu ya pembahasan kita. Semoga suara-suara yang memperingatkan mereka ini bisa didengar dengan baik, yang membawa mereka kepada kenyamanan dan damai sejahtera. Kiranya kasih Kristus membawa kamu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, karena Dialah satu-satunya Juru Selamat bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Jangan kepanasan, karena kalau kepanasan itu tandanya Anda kurang siap menerima literatur dan juga argumentasi orang lain. Bye-bye.